Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di sini WAC channel. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Kami mendoakan teman-teman atau pemirsa dimanapun berada yang melihat video kami ini, semoga tetap berbahagia sepanjang hari-harinya. Oke teman-teman, dalam situasi saat ini sebentar lagi kita akan menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya negara kita akan memberikan libur atau membebas tugaskan karyawan-karyawan yang berada di kantor-kantor instansi pemerintah dan swasta, akan memberikan waktu kepada kita semua untuk istirahat sementara bekerja dari aktivitas kita sehari-hari. Kemungkinan dari kita seperti yang dahulu-dahulunya yang sudah kita alami, banyak dari kita yang mengisi namanya libur tersebut dengan berbagai masing-masing aktivitas. Seperti ada yang mungkin dia pergi ke kebun yang selama ini dia tidak dapat mengurus kebunnya karena aktivitas yang begitu sibuk. Mungkin dalam hari-hari yang libur ini dia akan mengecek kebunnya, situasi kebun yang sudah lama ditinggalkan. Mungkin seperti itu teman-teman. Dan ada juga sebagian dari kita yang memilih untuk tetap tinggal di rumah bersama keluarga, anak-anak, istri, dan juga suami untuk membersihkan rumah atau menata kemungkinan halaman atau pekarangan rumahnya agar terlihat rapi. Oke. Dan bagi teman-teman semuanya, ada juga di antara kita yang memiliki mungkin lebih dana yang lebih, memilih untuk pergi berekreasi tamasya bersama keluarga dan orang-orang disayangnya, pergi ke tempat-tempat wisata-wisata seperti itu teman-teman. Dalam hal ini wisata tersebut kemungkinan tergantung dari pendanaan teman-teman. Mungkin dananya banyak atau besar, mungkin dia memilih untuk pergi wisata ke luar negeri, ke Prancis, Singapura, atau Belanda, atau manapun begitu seperti teman-teman. Dan bagi dananya mungkin yang tidak begitu besar, mungkin dia lebih memilih di dalam negeri. Banyak sekali teman-teman yang tempat wisata di dalam negeri yang berkelas internasional. Itu ada di, kita ketahui, Danau Toba di Sumatera, dan di Pulau Bali adalah Pantai Danau Toba, dan banyak lagi teman-teman yang di Pulau Bali adalah pantai ada di Indonesia ini, dan banyak teman-teman yang pada kesempatan ini kita akan membahas tempat destinasi wisata keluarga. Pada kesempatan ini kita akan membahas tempat destinasi wisata keluarga yang kebetulan pada kesempatan ini kita akan membahas yang ada di apa di Kota Pekanbaru itu ada tempat rekreasi. Perlu teman-teman ketahui, sebenarnya di Kota Pekanbaru, khususnya Kota Pekanbaru ya, bukan Riau, itu sebenarnya ada lebih dari 28 tempat destinasi wisata yang sudah terupload, yang di-share seperti itu di internet. Lebih dari itu teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah destinasi wisata keluarga yang sering dikunjungi oleh pelancong atau turis yang berasal dari baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sekalipun. Mereka akan merasa belum sempurna apabila mereka mengunjungi Kota Pekanbaru apabila tidak menyempatkan diri untuk singgah ke sebuah tempat wisata yang akan kita bahas sebentar lagi nih teman-teman. Lalu apa nama dan lokasinya di mana? Oke teman-teman, tempat tersebut bernama Pasar Bawah. Apakah teman-teman pernah mendengar Pasar Bawah?
pasar bawah. Pasar itu berasal dari bahasa Melayu yang artinya adalah tempat di mana orang-orang melakukan transaksi jual beli, memenuhi kebutuhannya. Dan mengapa dikatakan ini pasarnya bawah? Bukan pasar itu artinya pasar itu di bawah atau di dalam tanah, teman-teman. Karena pasar ini secara geografis berada yang memiliki dataran di tepian Sungai Siak tersebut datarannya rendah dibandingkan dengan posisi tanah di sekitar atau yang agak berjauhan dengan Sungai Siak tersebut, teman-teman. Seperti kita ketahui yang biasanya pasar itu adalah becek, amburadul, namanya pasar mana wisata Ratu. Namun berbeda, teman-teman. Pasar ini adalah pasar sudah diberikan sudah dipugar menjadi lebih modern dan bertingkat menjadi yang diberikan cat yang menarik, yang berwarna-warni, yang dominannya diberikan cat yang menarik, yang berwarna-warni, warna hijau, yang dominannya yang arsitekturalnya berwarna hijau sangat, teman-teman. Yang arsitekturalnya Melayu itulah sangat, teman-teman. Sehingga pasar ini gitulah sangat cocok disebut dengan pasar wisata. Pasar ini sangat cocok disebut dengan pasar wisata, teman-teman. Konon pasar bawah ini sudah berdiri sejak tahun 1700-an itu oleh seorang sultan dan didirikan yang bernama pada masa Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, pemimpin keempat dari kerajaan Siak Sri Indrapura. Dan seiring berjalannya waktu, bangunan pasar tersebut telah mengikuti perkembangan zaman. Dia tidak kalah dengan tahun demi tahun yang namanya pusat-pusat perbelanjaan seperti Plaza dengan mall, walaupun namanya masih pasar, teman-teman. Pasar bawah ini dibangun adalah setiap lantai itu memiliki setiap lantai itu memiliki perdagangan atau produk-produk yang berbeda-beda yang berbeda, teman-teman, yang dijual. Ada 4 lantai yang bisa kita jelajahi. Setiap lantainya memiliki perdagangan yang berjualan berbeda satu sama lain, teman-teman. Di lantai pertama kebanyakan didominasi oleh para penjual oleh-oleh khas Pekanbaru, teman-teman. Aneka pakaian, perlengkapan rumah tangga dan lainnya, serta arsitektur atau hiasan-hiasan yang mencerminkan kota Pekanbaru, teman-teman. Mulai dari bros, kain songket, hingga guci-guci keramik, mulai dari yang terkecil, teman-teman, sampai yang terbesar yang mungkin lebih dari 5 meter, teman-teman, ada di lantai pertama ini. Areal pasarnya cukup luas, teman-teman. Untuk naik setiap lantai kita dari lantai pertama ke lantai kedua itu disediakan eskalator, teman-teman. Kita dapat menggunakan eskalator tersebut untuk naik ke level atau lantai selanjutnya. Kalau mau turun kita ya disediakan, teman-teman, tangga manual, artinya tangga anak tangga yang dapat kita naiki sambil ya berolahraga, teman-teman, sambil kita memandang gitulah, memandang dagangan-dagangan yang kemungkinan belum kita lihat. Dan di lantai 2, teman-teman, ini lebih banyak didominasi oleh pedagang atau jualan pakaian atau kain-kain songket. Dan sedangkan di lantai ketiga dikuasai oleh pasar barang-barang antik, baik itu yang berasal dari kota Pekanbaru, dari kota-kota lain, ataupun bahkan dari Timur Tengah, teman-teman, dari Malaysia, Singapura, dari Timur Tengah. Itu terkumpul di situ barang-barang antik, dia yang baik, yang masih baru ataupun bekas. Namun walaupun bekas, teman-teman, barang-barang produk yang ada di lantai 3 ini sangat berkualitas dan harganya pun tidak begitu mahal, teman-teman. Artinya ialah terjangkau lah untuk kita kelas-kelas menengah ke bawah begitu, teman-teman. Intinya kita dapat memperoleh oleh-oleh khas dari pasar bawah ini
dengan tidak menghabiskan semua dana yang kita bawa untuk sekedar berbelanja atau menikmati yang namanya wisata di Pasar Bawah ini teman-teman. Namun teman-teman, khusus untuk lantai 3 ini, kebanyakan atau biasanya teman-teman, lantai 3 ini dibukanya, mulai operasionalnya itu adalah dari siang hari teman-teman, tidak seperti lantai 1 dan 2 itu mulai sejak dari pagi, bahkan dari subuh hari sudah mulai berjualan teman-teman. Itu teman-teman, setelah dari lantai 3 tadi, apakah kita terus naik ke lantai 4? Ternyata tidak teman-teman, lantainya hanya 3. Namun mengapa dikatakan ini berlantai 4? Karena lantai pertamanya adalah di lantai basement, di posisi tanah. Di posisi tanah itu berada di bagian bawah. Kalau bisa kita bilang itu adalah lantai bawah tanah, karena posisinya itu dibangun di bawah dataran yang lebih rendah dari dataran tanah di sekitarnya. Dan disinilah teman-teman kita akan menikmati keindahan atau namanya wisata menjual di sini, karena di sini teman-teman dia menjual makanan dan kudapan banyak sekali yang ditawarkan, bermacam-macam, warna-warni, rasa, asam, manis, pahit, segala macam teman-teman. Dan masakan atau kudapan atau makanan yang ada di sini tidak hanya berasal dari Kota Pekanbaru saja teman-teman, namun dari setiap daerah di hampir seluruh dari daerah di Indonesia dijual juga di sini teman-teman. Oleh sebab itu, makanya mengapa pasar ini dikatakan adalah pasar wisata? Ya karena itu teman-teman, walaupun dia berada di suatu kota yang namanya Pekanbaru, namun dia juga menjual atau menyediakan produk-produk atau makanan yang ada di hampir seluruh Indonesia di sini teman-teman. Dan untuk masalah harga teman-teman, harganya pun tidak terlalu mahal teman-teman. Ya sesuai lah untuk rasa yang ditawarkan, yang diberikan kepada produk makanan tersebut. Artinya ya masih terjangkau lah bagi kita, walaupun kita taraf ekonominya taraf menengah ke bawah teman-teman. Karena yang namanya dia berasal dari, walaupun dia ibaratnya dia pasar modern, namun dia konsep yang diberikan, yang dijalankan di pasar tersebut, di pasar bawah tersebut adalah masih tradisional teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Semoga tempat-tempat wisata atau khususnya pasar bawah yang kita bahas pada video kita kali ini menjadi referensi bagi teman-teman di destinasi wisata keluarga yang ada di pusat Kota Pekanbaru teman-teman. Jangan lupa teman-teman, apabila berjalan-jalan ke Pekanbaru, sempatkanlah untuk sekedar menikmati atau melihat saja lokasi dari atau masuk ke pusat perbelanjaan pasar bawah tersebut teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video kami ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.